Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nu'minu an tilkumul jannatu usma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Hakim, Ibu Hakim, Panitra, pejabat struktural fungsional, PPNPN, CPNS, adik-adik magang. Alhamdulillah pada pagi hari kita bisa berkumpul di sini. Akhirnya, saya Bapak PPN yang takut lupa. Terima kasih atas kehadirannya di Mushola Al-Hikmah pada pagi hari ini. Materi yang saya berikan yaitu memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Karena makan yang halal itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam dan itu adalah ciri khas akhlak kita sebagai orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan secara langsung kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal lagi baik dalam banyak ayat Al-Qur'an. Contohnya Allah berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa-apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Sebenarnya dalam ayat tadi bahwasanya semua apa-apa yang ada di dalam bumi ini itu halal semua kecuali yang diharamkan. Terus kalau Allah itu sudah memerintahkan memakan yang halal, Allah juga melarang makanan yang haram. Dari antara yang menunjukkan larangan memakan makanan yang haram, diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang dikatakan kepada para rasul. Dalam perintah Rasulnya Allah berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan harta haram itu menurut sifatnya ada dua jenis. Satu, harta yang haram karena sifatnya atau zat harta tersebut memang haram. Contohnya hewan haram karena zatnya misalnya adalah minuman yang memabukkan, babi, bangkai, dan seterusnya. Kalau yang kedua, harta yang haram karena cara memperolehnya haram secara syar'i. Misalnya harta hasil curian, penipuan, korupsi, merampas, dan berbagai transaksi yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam, yaitu yang didasarkan atas riba, kezaliman, dan gharar. Terlebih di negara kita ini, tentang hal yang haram itu sudah dibuat dalam peraturan perundang-undangan, misalnya tentang korupsi, terus gratifikasi dan lain-lain. Kalau korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut pandang hukum, ya artinya tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu korupsi. Jadi kita sebagai pemerintah, ASN itu diharamkan makan dari uang korupsi. Korupsi itu seperti itu tadi.
Kemudian gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon gitu ya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Terus gratifikasi ini itu dalam artinya ialah pemberian suap atau suap yang tertunda. Ini contohnya umpamanya saya nih sebagai KPA atau PPK, ada rekanan ini datang namanya, Pak Su, apa kabar? Oh iya, pas siang-siang, udah makan siang belum? Belum, ayo kita makan. Nah itu bagi seorang KPA atau PPK itu salah satu contoh kecil gratifikasi. Itu diharamkan, nggak boleh ya. Jadi nanti kalau ada yang cepat itu nggak boleh. Karena ada kaitan rekanan dan PPK atau KPA, walaupun itu jauh. Siapa tahu dia berharap dipakai terus rekanan ini, itu nggak boleh. Kalau mungkin seorang pengadil ada salah satu pihak, oh saya menang, perkara saya menang berhasil, nanti kita makan Pak ya. Kalau menurut saya itu hadiah dan gratifikasi, karena larangan menerima parsel juga ada, walaupun itu mungkin nggak ada hubungannya dengan perkara. Parsel itu pejabat negara juga ada larangannya. Itu menurut saya. Terus pentingnya makan yang halal dan bahaya yang haram. Permasalahan halal dan haram sangat penting bagi seorang muslim. Ini tunjukkan langsung dengan pengaitan Allah Subhanahu wa taala antara makanan yang haram dengan amal soleh dan ibadah. Sesungguhnya Allah taala itu baik dan tidak menerima yang baik bagi ya. Terus kemudian ada contoh seorang laki-laki itu, dia itu dalam perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, kemudian dia mengadakan kedua tangannya ke langit seraya berkata ya Rob, dia itu berdoa gitu ya. Nah, sedangkan ia makanannya itu haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima doanya? Hadis riwayat Muslim. Ada juga kisah Imam Al-Ghazali yang pernah diriwayatkan oleh Haji Ustaz Tamrin bin Abbas. Suatu saat itu waktu kecil Imam Al-Ghazali itu lahir di keluarga miskin. Keluarga seorang bapaknya itu seorang penjahit kain kulit binatang apa itu. Nah, suatu saat ibu bapaknya itu sedang keluar pergi, terus ibunya itu ada keperluan itu, kemudian Imam Al-Ghazali ini dititipkan ke tetangganya. Nah, terus ibunya pergi. Tidak berapa lama kemudian bapaknya datang, melihat Imam Al-Ghazali itu dititipkan di tetangga ini sedang dikasih makan apa gitu. Kemudian bapaknya datang, ambil anaknya itu, Imam Al-Ghazali, terima kasih sudah kabarnya dititipin anak, diambil sampai dalam rumah oleh bapaknya itu. Mulutnya Imam Al-Ghazali itu dicolok hingga muntah gitu, karena bapaknya Imam Al-Ghazali itu tahu kalau tetangganya itu mungkin ya makan dari barang riba haram atau apa gitu, tahu. Nah, akhirnya untuk mutawarik, untuk berhati-hati, akhirnya dikeluarkan sampai muntah-muntah. Itulah sampai dikeluarkan. Itu makanya sampai Imam Al-Ghazali itu dewasanya menjadi orang yang hebat, filsuf, teolog yang sangat hebat, akhirnya berkualitas. Itu juga dengan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah itu ketika kecil dia itu ngambil sebiji kurma ini dari hasil zakat
sedekah gitu ya. Karena Nabi itu diharamkan sedekah atau dari makan barang sedekah atau zakat. Kemudian dimakan sedikit, akhirnya sama Nabi disuruh keluarkan, hik gitu, keluarkan. Akhirnya itu karena haram. Itulah. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa makanan yang dimakan seorang mempengaruhi diterima dan tidaknya amal soleh seseorang. Hal ini tentunya cukup membuat kita memberikan perhatian yang serius dan berhati-hati dalam permasalahan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, di sini menunjukkan bahwa amal tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan memakan makanan yang halal, sedangkan memakan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima. Hal ini sangat berbahaya sekali. Perhatikan lagi sabda Rasulullah SAW. Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Semoga kita bisa berhati-hati, menjauhi subhat, menjauhi yang riba, menjauhi yang haram-haram, agar apa-apa yang kita makan kita pastikan tidak ada barang subhat apalagi haram. Terus semoga anak-anak keluarga kita, anak kita beri makan dengan haram yang halal-halal, semoga menjadi anak-anak yang bisa tumbuh dengan baik, menjadi kualitas pemuda yang baik, manusia yang unggul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang terapi, kurang lancar dan terbata-bata. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Pak Al-Ustaz Sujoko Sarjana Ekonomi. Yang beliau sampaikan tadi sederhana, insyaallah bisa kita pahami, tetapi itulah esensi dari zona integritas. Makan makanan yang halal, kemudian menghindari yang haram. Itulah esensi dari zona integritas yang saat ini kita dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ya. Tadi beliau sudah menyampaikan kepada kita setidaknya ada beberapa rukun sehingga makanan atau minuman itu dikategorikan halal atau tidak haram. Pertama zatnya ya harus halal. Memang ada makanan yang zatnya haram, ada ya. Itu ada dua binatang ya yang memang dan secara tegas di dalam beberapa nas. Salah satunya ada di Al-Quran, yang satunya dijelaskan di hadis. Apa? Anjing dan babi ya. Bukan kasar ya, bukan kasar. Memang begitulah adanya. Babi ya. Meskipun anjing badannya itu perbedaan para ulama, tapi kalau mazhab Syafi'i ya tetap najis mukhaladzah. Itu zatnya itu harus halal. Babi dan anjing termasuk produk turunannya ya. Umpamanya gelatin itu apa? Gelatin itu biasanya untuk bikin kapsul itu dari gelatin babi banyak ya. Kapsul pil itu. Itu juga tidak boleh. Minyaknya umpamanya, kulitnya, termasuk bulunya. Bulu babi itu banyak digunakan orang dan kadang-kadang kita nggak tahu ini kuas. Orang yang mengolah makanan di kuliner itu harus diperhatikan itu kuasnya itu dari bulu, biasanya bulu babi itu atau dari plastik, cari yang kuasnya plastik. Nah, itu pertama zatnya. Yang kedua cara memperolehnya. Meskipun itu halal, tapi kalau cara memperolehnya dengan jalan yang haram tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz kita, umpamanya dari jalan tindakan koruptif umpamanya,
sogok menyogok, gratifikasi dan lain sebagainya, itu juga nggak boleh. Atau seperti buah pepaya, itu kan halal. Tetapi kalau buah pepaya yang kita makan itu punya tetangga, itu kan menjadi tidak halal. Atau kue sisa lebaran dulu, ditaruh di meja Bang Iki umpamanya. Kalau Bang Iki naruh di situ, atau lazimnya ketika orang menaruh toples di atas mejanya memang untuk dimakan, meskipun tanpa izinnya, lazimnya begitu, maka itu halal. Tetapi kalau toplesnya masuk dalam laci, nah itu kan artinya masih dibuka juga, itu menjadi tidak halal lagi. Lapar Pak. Jadi, zatnya yang memperoleh termasuk kalau kita punya gaji, membelanjakannya. Pokoknya harta kita itu membelanjakannya juga harus sesuai lah, harus dengan jalan yang dibelanjakan ke pos yang halal. Ya kalau punya keluarga ya harus menafkahi keluarganya. Apakah boleh membeli iPhone untuk pacarnya? Ya, pacar kan halal atau haram pacar? Jawab sendiri ya. Lebih baik beli iPhone untuk keduanya. Itu jelas halal. Tapi kalau untuk yang bukan muhrim, nah itu jadi ya materi tadi sekali lagi itu esensi dari zona integritas kita yang kita mengedepankan, memang harus berhati-hati, termasuk tindakan kita selama di kantor, yaitu juga merupakan penghijauan tahan dari makan makanan yang halal tadi itu. Masa jam kantor dibiayai oleh negara, kan bergaji kan, sementara ditanya kelayapan, gimana rasanya? Jadi juga harus sesuai. Nanti akan diperinci lagi oleh, dipertegas lagi oleh Pak Waka selaku Ketua ZI nanti bagian ini. Saya hanya bagian-bagian umum saja, jadi tidak untuk berjaga-jaga saja ya. Demikian sekedar tambahan dari saya yang untuk wakil untuk pamungkas. Tafadhol. Oke, sahabat-sahabat saya super. Saya ke bagian ujung, bagian kuat. Rezeki itu adalah ujian. Anda dimewahkan bukan berarti Anda dimuliakan, tetapi sebaliknya Anda disempitkan bukan berarti Anda dihinakan. Maka ada istilah bahwa rezeki tidak akan tertukar. Karena di dalam surah Al-Hud ayat 6 disebutkan bahwa Allah telah menjamin segala makhluk yang bergerak di muka bumi ini, Allah akan tanggung rezekinya. Siapa yang hafal lagu cicak-cicak di dinding? Oke. Kita bisa memahami bahwa bagaimana cicak mencari makan. Tetapi lagu menjawab, cicak-cicak di dinding, datang seekor nyamuk, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu hap ditangkap. Begitu kan lagunya? Artinya apa? Cicak yang di dinding saja Allah atur rezekinya. Dia tidak perlu mencari nyamuk yang datang. Dia tugas dia hanya menjulurkan lidah saja. Bahwa kalian bisa meniru cara orang mencari rezeki, tetapi ada satu hal, saudara tidak meniru kadar rezeki yang ditetapkan oleh Allah kepada orang itu. Coba bayangkan, di pasar sana datang, pasar tengah, banyak orang jual baju, seluruh ruko jual baju. Kita bisa tiru orang jual baju, kita bisa tiru orang jual bakso, kita bisa tiru orang berjualan online shop misalnya. Tetapi ketahuilah saudara bahwa kita tidak meniru kadar rezeki seseorang. Maka tuntunnya di dalam agama Islam ada dua hal. Jika saudara diberikan kenikmatan, kemewahan, maka bersyukurlah. Maka jika saudara pada saat itu diberikan oleh Allah musibah, suatu kesempitan, maka bersabarlah.